Berkatilah Tuhan pekerjaanku, ku lakukan bagi kemuliaan-Mu, dan kiranya Engkaulah yang menjamah hati jemaat-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus Yesus, aku berdoa. Amin. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Bram Sianto di sini. Damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus menyertai kita semua. Suatu waktu saya pernah berbagi berita Injil dengan seorang rekan beragama Islam. Lalu, seperti biasa kan saya menyarankan dia, bro, terima Yesus supaya imanmu tidak sia-sia. Karena Allah bukanlah pribadi. Allah itu tidak nyata ada sebagai pribadi. Allah itu adalah satu lembaga yang di dalam nama itulah kita seluruh di dunia ini dipersatukan. Kita hormat kepada lembaga kealahan itu karena percaya ada satu Allah yang mengendalikan alam raya ini. Dia tanya kepada saya, di mana ada pernah Yesus berkata Allah tidak nyata sebagai pribadi? Padahal Yesus sendiri menyebut diri utusan Allah. Oke, brothers and sisters, bila itu juga yang menjadi pertanyaan Anda, maka di nomor 9 ini saya bantu Anda memahami kenapa Yesus menyebut diri utusan Allah. Brother and sister, di nomor 9 ini saya akan bantu Anda memahami kata utusan yang diucapkan Yesus, bahwa dirinya utusan Allah. Juga saya bantu Anda memahami kalimat yang dipakai Rasul penulis Alkitab. Misalnya, Tuhan Yesus dibangkitkan Allah. Yesus ditinggikan bagi kemuliaan Allah. Itu kan berkonotasi jamak, bukan? Ya, dan dari ucapan Yesus sendiri, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Aku datang dan kembali kepada Bapa. Pendeknya saya bantu Anda untuk memahami beberapa phrase yang berkonotasi jamak dalam tulisan para rasul tentang Yesus. Dan dalam ucapan Yesus sendiri, padahal sebenarnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Saya sarankan Anda subscribe akun saya, karena mulai nomor ini dan ke depan akan lebih banyak singkapan teologi dan berita Injil. Di sini Anda akan mendengar observasi mendalam yang bahkan sebagian besar belum pernah Anda dengar di gereja. Banyak doktor teologi belum pernah mendengarkan apa yang saya beritakan di sini. Akun saya ini adalah studi teologi Yesus Allah yang tunggal. Observasinya ilmiah dan 100% sola scriptura. Simaklah dan bagikan kepada orang, karena akun saya ini adalah akun penginjilan supaya lebih banyak orang datang kepada Yesus yang asli. Karena saya membuat akun ini serinci mungkin, step by step, secara runut, sehingga siapapun yang belajar asal mengikuti nomornya tidak akan mengalami kebingungan. Di sini saya akan bicara perlahan. Mohon maaf kalau saya bicara di sini temponya lebih lambat dari biasa. Pertama, Anda perlu sadar bahwa Yesus kerap berpesan secara kiasan. Kiasan Yesus bisa datang dalam bentuk sindiran, diprotes, atau berbagai bentuk apalah gitu, karena metafora itu kan kiasan-kiasan itu banyak jenisnya. Jadi
agar singkat dalam kepentingan menguji pesan Yesus dalam konsep bahasa kriptografi, maka seluruh ragam kiasan itu saya sebut pesan tersandi atau pesan yang dienkripsi. Ciri pesan tersandi itu biasa mengandung teka-teki. Seperti ini misalnya, saya tunjukin satu yang berkaitan langsung dengan masalah kita ya. Sementara waktu, semua hal tentang Bapakku katakan dengan kiasan. Tapi akan tiba waktu aku berkata-kata kepadamu tidak dengan kiasan, tapi dengan terus terang. Yohanes 16 ayat 25. Ayat ini sering Anda baca, tapi tampaknya Anda belum sadar bahwa itu pesan tersandi. Di sini saya mau katakan bahwa Alkitab ditulis 100% dalam konsep bahasa kriptografi. Kalau Anda simak presentasi saya dari nomor awal sampai sekarang, semua premisnya konsisten. Tidak ada yang tabrakan. Dan kalau Anda simak seterusnya, sekarang dan seterusnya, Anda akan semakin melihat konsistensi. Di sini saya contohkan lagi, bahwa semua pertanyaan yang kita butuhkan itu ada di dalam Alkitab. Jadi kalau Yesus bikin pertanyaan atau bikin statement yang bernada teka-teki, jangan cari orang lain, tapi carilah di dalam Alkitab itu sendiri. Oke, ini satu kasusnya. Yesus berkata di sini dengan ucapan bernada teka-teki. Nah, jadi kembali ke pertanyaan di atas, yang ini brothers and sisters, kapan dan di mana Yesus akan berterus terang tentang Bapa yang disebutnya mengutus aku? Teng ting teng brother and sister, saya tunjukkan kepada Anda. Teng ting teng. 1, 2. Inilah dia. Disinilah dia memberitahu secara terus terang bahwa Bapa itu tidak ada. Di sini dia berkata, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tidak menolongku? Jadi ketika dia berkata, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tidak menolongku? Disitulah dia mengatakan bahwa Allah atau Bapa yang kita pikir ada, tidak ada. Jadi brother and sister, muslimin yang budiman, sadarilah dan terimalah Yesus sebagai Allah agar iman Anda pada Allah tidak sia-sia. Brother and sister, di bagian ini saya hendak menyampaikan satu berita Injil keselamatan sejati kepada umat Katolik dan Islam. Yang untuk mengatakan ini, saya sebenarnya merasa berat hati. Tapi dengarlah ini. Ini berita penting buat setiap orang. Kita semua butuh pertolongan Yesus. Karena ucapan Yesus di tiang salib itu adalah nubuat tentang manusia yang minta tolong. Disebut di Mazmur 22 ayat 2. Dan karena yang digantung di rajam itu adalah kita. Yesaya 53. Maka disitulah Yesus, si Mesias kita itu, si Juru Selamat kita itu memberitahu secara terus terang bahwa Bapa tidak ada. Jadi, kalau Anda mau punya Allah, mau punya Bapa, akuilah Yesus sebagai Allah alias Bapa. Berita dari Rasul kita Yohanes. Dia berkata, kalau engkau menolak Yesus,
menolak anak manusia ini, ditulisnya begitu, tapi maksudnya Yesus, maka engkau tidak punya Bapa, karena dengan menolak Yesus sebagai Bapa berarti kita tidak punya Bapa. Bagaimanapun brothers and sisters, termasuk paus gereja yang kita akui sebagai Bapa Suci, setelah tubuhnya mati, pribadinya pasti dihakimi. Justru karena paus itu adalah bapa pengajaran. Dia adalah bapa teologi. Dia adalah bapa roh pengajaran yang menolak mengakui Yesus Bapa. Maka secara teologi sola scriptura, paus pasti dihukum Yesus secara berat. Yesus berkata kepada kita, memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Matius 18 ayat 7. Disambung lagi, siapa yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, maka lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam air laut. Biasa warna kuning ini tentu para guru, sumber pengajaran nih. Berarti paus termasuk di sini. Mudah-mudahan saya salah, tapi kalau secara teologis sekolah scriptura, beliau yang salah. Oke, siapa yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini? Anak kecil ini adalah bahasa sandi untuk orang-orang yang tidak pandai teologi. Orang-orang yang tidak mau bersoal-soal teologi tapi percaya kepada pengajarnya. Para domba ini banyak yang tipe percaya kan. Guru bilang begini, dia bilang oke, gitu. Jadi kalau kepada pengajar itu nanti tipe hukuman yang dibuat adalah berupa batu diikat di leher lalu ditenggelamkan ke laut. Menurut ayat ini, itu masih hukuman ringan. Berarti ada hukuman yang lebih berat buat pengajar yang mengadakan kesesatan. Brother and sister, ucapan Yesus bukanlah ucapan yang bisa dimengerti hanya satu kali dengar atau satu kali baca. Tapi harus dipikir-pikir, harus direma-rema berkali-kali, baru bisa dimengerti. Contohnya ini ayatnya. Aku datang bukan untuk bawa damai, tapi pedang. Matius 10 ayat 34. Coba lihat ayat itu tadi, bro. Itu ucapan harafiah atau teka-teki? Bisakah Anda menuruti itu tanpa dipikir-pikir dulu? Jadi kalau menurut Anda itu adalah pesan harafiah, maka saya tanya Anda, sudahkah Anda membawakan pedang kepada Bapak dan Ibu dan kepada saudara-saudara? Berat saudara, nggak mungkin. Jadi itu bukan pesan harafiah. Kalau begitu, kalau Anda sudah sadar itu bukan pesan harafiah, kalau Anda sadar bahwa ucapan Yesus memang banyak yang berteka-teki, karena ucapannya itu adalah berisi kiasan-kiasan. Dan itu termasuk pesan tersandi. Maka demikian juga ucapan Yesus tentang dirinya sebagai utusan. Oke, bro. Lebih lanjut mengenai utusan akan kita observasi lagi melalui sebuah contoh kasus. Kita dengarkan satu potongan video. Apa demikian? Oke, mari kita melihat dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Ayat 10. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sudah melihat keselamatan sini dalam kaitannya dalam hal apa? Bagaimana orang bisa diselamatkan? Bukan hanya mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi juga percaya bahwa Allah, maksudnya itu Bapa, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bukan hanya Bapa yang membangkitkan Yesus, tapi juga Roh Kudus. Di bagian lain juga menyatakan Roh Kudus juga membangkitkan Yesus. Jadi ada karya Allah Tritunggal di sana. Sekali lagi ayatnya mencatat bukan hanya kita percaya Yesus Tuhan, kita diselamatkan, tapi juga percaya kepada Bapa, kepada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Maka ada Trinity di dalam teks ini. Maka keselamatan itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal, bukan hanya Allah Anak saja. Memang bahwa Yesus Kristus itu mati menebus semua dosa kita di atas kayu salib, dia bangkit untuk mengalahkan kematian, mengalahkan neraka. Tetapi jangan lupakan ada peranan daripada Bapa dan Roh Kudus juga dalam karya keselamatan. Roh Kuduslah yang menginsafkan atau mendorong manusia untuk bisa percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak akan pernah bisa mengakui dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi menurut Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, karya keselamatan itu dikerjakan oleh ketiga pribadi. Itu sebab engkau harus percaya kepada tiga pribadi itu supaya engkau bisa diselamatkan. Jadi jangan pandang enteng atau jangan anggap remeh tentang doktrin Allah Tritunggal. Itu berperan di dalam keselamatan manusia. Itu sebab Romo Daniel Bentoro ketika ada bersama dengan saya di sebuah seminar di gereja kami, dia mengatakan bahwa penolakan terhadap Allah Tritunggal itu adalah jalan tol menuju neraka. Romo Biantoro memandang itu sebagai sesuatu yang sangat vital, yang dapat berujung kepada kematian kekal kalau saudara menolak. Itu sebab di dalam gereja ortodoks ada dua dogma yang paling utama yang diajarkan oleh gereja ortodoks. Yang pertama adalah Trinitas, Tritunggal yang Maha Kudus, dan yang kedua adalah inkarnasi Kristus. Itu yang Romo sampaikan langsung kepada saya. Jadi ini adalah dua poin fundamental dalam iman Kristen. Dan juga selaras misalnya kalau saudara mendengarkan khotbah-khotbah daripada Profesor Joas Adi Prasetya, seorang guru besar di STFT Jakarta, dia juga memberikan penekanan kepada dua aspek ini yang dianggap sangat penting, yaitu Trinitas dan dualitas. Ya, itu tadi saudara Albert Rumampuk. Dia mengutip ayat surat Rasul Paulus dan meyakininya sebagai bukti Allah Tritunggal juga. Itu pun akan kita uji. Di situ kita nanti akan belajar banyak tentang kata utusan, kata-kata yang aku diutus oleh Bapa, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Melalui ayat itu kita akan observasi apa sebetulnya yang perlu kita pahami di situ. Brother and sister, sebelum saya terangkan, saya mau berbagi cerita dulu kepada Anda. Sebagai seorang jemaat yang mengerti bahwa pesan keselamatan dan kebinasaan itu beda-beda tipis. Di sini saya mau menyampaikan bahwa doktrin Tritunggal adalah doktrin kebinasaan. Saudara, brother and sister, sadarilah bahwa gereja tidak bisa selamatkan kita. Karena gereja hanya sebatas mengajarkan firman Allah menurut apa yang pengajar yakini dan warisi. Kita tidak bisa mengubah gereja. Kita tidak bisa mengubah para teolog yang pandai-pandai berbahasa Yunani dan pandai berbahasa Ibrani. Kalau kita datang dengan sebuah pendapat teologis, mereka akan tunjukkan kata di balik kata, gramatika dengan gramatika yang membuat kita pusing. Dan akhirnya membuang waktu. Saya memberitakan Injil di sini kepada Anda dengan teologi sola scriptura yang Anda boleh telusuri. Saya tidak ingin bertengkar dengan siapapun. Saya hanya memberitakan Injil
Sebagaimana semua orang memberitakan Injil, demikian juga saya di sini menyadari kewajiban itu datang dari Yesus dan melaksanakannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kitalah yang harus lakukan pengujian doktrin yang kita imani. Di tingkat pertama, demi diri kita sendiri. Di sini saya mau berpesan khusus, secara khusus kepada Protestan. Sadarilah, brother and sister, bahwa sewaktu Martin Luther bikin reformasi, tentu Martin Luther dan semua orang yang mendukungnya tidak ingin perpecahan, tapi menginginkan pemurnian doktrin demi keselamatan kekal diri sendiri dan banyak orang. Saya perlihatkan kepada Anda sebuah diagram. Di sini saya bikin satu diagram sederhana menjelaskan perbedaan Protestan dan Katolik. Sejak para rasul menerima ajaran itu dari Yesus ini, ajaran para rasul tidak pernah berubah sampai sekarang. Ya, memang tidak berubah karena dituliskan dalam kitab-kitab mereka itu adalah ajaran mereka. Tapi kita yang membaca ajaran mereka lah yang berubah. Tahun 325 abad keempat di Nikea, ada sekelompok orang yang melahirkan DAT, doktrin Allah Tritunggal, yang menyimpangi ajaran para rasul. Jadi di sini saya mau berpesan secara amat khusus kepada Protestan yang telah menjadi pelopor dalam pemurnian atas penyimpangan. Bahwa ketika gereja pecah di abad ke-11 menjadi timur dan barat, kemudian kita kenal menjadi Katolik dan Ortodoks. Di antara keduanya sebenarnya tidak ada perbedaan teologis yang layak dikatakan berbeda. Tapi perpisahan Protestan dan Katolik itu perpisahan doktrin. Di abad ke-16, ini perpisahan doktrin. Bukan perpisahan kepentingan politik kuasa, tapi doktrinal. Dari siapa? Dari jemaat gereja itu sendiri. Jadi ini ajaran ini akan terus, tapi sebagian orang keluar dari sini karena mereka ingin kembali ke sini. Jadi sebenarnya mereka dalam perjalanan nih, putus-putus ke sini. Tapi niatnya pasti ingin kembali kepada ajaran para rasul. Rohnya ini berbeda. Sudah berbeda rohnya. Dan ketika abad ke-19, abad ke-20 juga ada datang lagi gerakan pemurnian, Pentakosta. Tujuannya sama, ingin kembali ke pesan sejati para rasul yang tertulis dalam Alkitab. Itu spiritnya, itu rohnya. Adapun SSY, Saksi Yahwa, niatnya juga sama, tetapi dalam observasi terlihat bahwa ada kekeliruan di dalam semangat itu. Tapi ini sudah menjadi lebih baik karena ini ajakannya adalah kepada monoteistis. Nanti kita akan lihat lagi. Cuma kelirunya kita akan juga jelaskan dan sudah kita lihat sebagian di observasi yang sebelum-sebelumnya. Kembali ke sini, Protestan. Roh Protestan ialah doktrin yang sudah mengalami proses pemurnian dari doktrin yang disadari menyimpang di sini.
Roh Katolik ialah mempertahankan penyimpangan yang masuk ke dalam gereja lewat Nikea. Mungkin Anda bertanya, penyimpangannya di mana? Satu, para rasul mengajari kita supaya mengakui Yesus sebagai Allah alias Bapa. Tritunggal menolak. Malah mengharuskan orang percaya kepada tiga Allah. Taurat pertama Yahudi yang asli dari Musa, yang menjadi syahadat Israel mengakui satu Allah, diganti dengan Taurat Tritunggal yang mengakui tiga Allah. Syahadat itu adalah hukum iman. Syahadat hukum iman Israel dari Musa adalah jangan ada Allah lain kecuali satu pribadi yang bernama YHWH itu. Jadi Allah tidak pernah menjadi pribadi, tapi YHWH itulah yang harus dijadikan Allah. Tetapi di dalam Tritunggal, Allah yang bukan pribadi dijadikan Allah. Dijadikan pribadi, dan Yesus dijadikan salah satu dari. Di sini, Yesus adalah produk dari si Allah Bapa, menjadikan Yesus menjadi Allah Putra. Yang kedua, para rasul membaptis dengan cara dibaptis dalam nama Yesus. Membaptis orang dengan cara diselamkan atau turun ke dalam air. Doktrin Allah Tritunggal merubahnya dengan cara dipercik dan dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang ketiga dan empat Anda sudah tahu. Yang kelima ini menambahkan indulgensia, purgatorium, doa arwah, kuasa konsekrasi, Maria Theotokos, Bunda Allah, Maria Tabut Perjanjian, pejabat gereja hanya untuk laki-laki, ke dalam doktrin gereja. Mungkin pejabat gereja hanya untuk laki-laki, it's no problem ya. Tapi di sini ada sejumlah masalah yang tidak sempat kita bahas satu persatu, tapi akan kita lihat satu yang penting diantaranya ini begini. Hal pertama yang dimurnikan Protestan ialah menghapus praktek doa kepada Allah melalui perantaraan Maria sebagai perantara. Dalam konteks manusia tidak kenal Allah, maka dalam teologi Protestan sekarang hanya ada satu perantara kepada Allah, yaitu Yesus, si anak manusia itu. Hanya Yesus yang menjadi perantara kepada Allah sekarang. Ya, dalam hal manusia belum mengenal Allah, maka perantara kepada Allah ialah Yesus saja. Itu ajaran para rasul. Tapi berbeda dengan Katolik. Malah ditambahi perantaranya. Umat diajari berdoa kepada Maria. Lalu Bunda Maria berdoa kepada putranya. Lalu putranya berdoa kepada Bapa. Bahkan menjadikan sejumlah santo sebagai perantara kepada Allah. Padahal mereka, para santo itu pun tidak kenal siapa Allah. Coba renungkan, brother and sister. Bagaimana bisa orang yang tidak kenal Allah menjadi perantara? Itulah yang saya sebut dengan penyimpangan dari ajaran para rasul. Kebetulan tema utama Alkitab kan adalah pengenalan akan Allah. Isi Alkitab adalah pengenalan akan Allah alias Bapa kepada dunia yang tidak kenal siapa Allah. Sehingga tersesat oleh banyak pengajar yang ngaku
perantara Allah. Di zaman dulu begitu. Jadi para oracle itu sama dengan nabi ya. Ya dalam budaya lain disebutlah misalnya itu kuncen atau kutan dalam bahasa Buddha, Buddhisme di Tibet, dan berbagai nama lain. Mereka semua adalah perantara alam roh. Nah, kalau kita sudah sampai kepada pengenalan akan Allah, sudah kenal dan sadar bahwa Yesus itu adalah Allah, maka tidak perlu perantara lagi. Ya, tinggal mengaku Yesus sebagai Allah dan Bapa. Itu ajaran para rasul. Tapi berbeda dengan Katolik. Malah ditambahi perantaranya. Umat diajari berdoa kepada Maria. Lalu Bunda Maria berdoa kepada putranya. Lalu putranya berdoa kepada Bapa. Bahkan menjadikan sejumlah santo sebagai perantara kepada Allah. Padahal mereka, para santo itu pun tidak kenal siapa Allah. Itulah yang saya sebut dengan penyimpangan dari ajaran para rasul. Sehubungan dengan penyimpangan itu, yang dipelihara dan dirawat di dalam gereja Katolik, di sini saya mau suarakan satu kritik. Di sini saya mau suarakan satu kritik kepada kebanggaan yang selalu disuarakan oleh sejumlah pengajar Katolik atau Ortodok, didasarkan atas ayat tertulis di Matius 16 ayat 17 sampai 19 ini. Saya bacakan buat Anda. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan yang kau lepas di dunia ini akan terlepas juga di sorga. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Berdasar ayat ini, brothers and sisters, sejumlah pengajar Katolik berkata Petrus adalah pendiri gereja Katolik. Nama Petrus abadi dalam gedung gereja Santo Petrus. Begitu tafsir mereka. Satu waktu, seorang rekan diskusi saya berkata dengan berbangga. Dia bilang begini, bro, gereja Katolik itu mengikuti dan menjaga tradisi yang dimulai Rasul Petrus. Jadi saya katakan kepada dia, mengikuti Petrus kali, bercanda ya, karena dia sahabat saya. Dia kaget, dia tanya, bro, kenapa tidak bisa menghargai kenyataan? Nama Petrus abadi, jadi gedung gereja besar di Roma sudah ribuan tahun. Karena dia sahabat, maka kepadanya saya bicara terus terang. Bebas-bebaskan kepada sahabat. Saya bilang begini, bro, sekalipun kamu bercerita bahwa setiap batang batu bata yang menempel atau yang ada di gedung gereja itu disusun satu demi satu dengan tangannya Rasul Paulus sendiri. Sampai kamu cerita tangannya Rasul Paulus itu jarinya, kukunya sampai hancur, tangannya sampai luka-luka gitu. Dan ceritamu itu berhasil menarik simpati, bahkan membuat orang terharu mendengarnya. Di telinga saya itu cuma cerita tukang catut, bro. Saya bilang kepada dia, bila memang mengikuti tradisi Rasul Petrus, kenapa tidak mengikuti tradisi baptis yang dimulai dan dicontohkan oleh Rasul Petrus? Dia kehilangan pijakan untuk berbangga. Coba pikir, bisakah kita menerima tafsir demikian, padahal tidak ada tertulis demikian? Seperti saya katakan sebelumnya bahwa di Alkitab
bahwa Alkitab itu adalah kitab alkimia yang setiap teka-teki di dalamnya pasti ada jawabannya dalam Alkitab itu sendiri. Maka perhatikanlah jawaban ini, saudara-saudara. Ini sudah saya tuliskan buat Anda, 1 Korintus 10 ayat 48. Dikatakan di sini, dan semua mereka minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Yesus. Berdasarkan ayat ini kita jadi mengerti bahwa batu karang di sini Yesus. Yesus adalah kepala gereja, bos gereja. Tetapi dalam faktanya Yesus adalah salah satu dari Allah. Makna minuman di sini, makan dan minum rohani, makan dan minuman ini kan belajar nih namanya. Dalam bahasa sandi ini adalah tentang ajaran dan pelajaran. Tapi Bapak gereja dulu salah paham. Ini disalahpahami. Kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di sorga. Yang kau lepas di dunia ini, terlepas di sorga. Di atas ayat ini, mereka bikin doktrin berkuasa menghapus dosa. Di atas ayat inilah sebenarnya Paus dulu bikin satu ajaran yang bisa menghapus dosa. Pakai surat tuh. Tapi hati-hatilah saudara, lihatlah ayat lanjutannya. Tapi sungguh pun begitu. Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu terjadi supaya menjadi contoh bagi kita. Jadi di dalam perjalanan mereka dulu menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian itu, artinya dalam konteks sekarang secara spiritual adalah tentang menuju sorga. Dulu orang yang berjanji satu Allah itu, yaitu orang-orang Israel itu, dimusnahkan semua di dalam perjalanan. Hanya generasi yang lahir di dalam perjalanan itulah yang diizinkan masuk. Tapi generasi yang lahir di Israel dibinasakan, tidak diizinkan masuk. Israel kelahiran Mesir dibinasakan, tidak diizinkan masuk tanah perjanjian karena pelanggaran atas perintah Allah atau kehendak Allah. Itu adalah nubuat yang membimbing kita kepada pengertian bahwa itu pun akan terjadi atas kita. Di sini kita melihat Protestan, Pentakosta adalah anak Israel yang lahir dalam perjalanan. Dianalogikan demikian. Dalam perjalanan untuk kembali ke ajaran para rasul. Karena ajaran para rasul itulah yang membawa kita ke tanah perjanjian. Itulah nanti yang diizinkan masuk tanah perjanjian kekal. Tapi dalam wawasan saya melihat sandi itu, kelahiran Nikea dan yang melestarikan doktrin yang lahir di Nikea itu akan dibinasakan. Dalam pengertian saya berdasar sandi yang saya temukan ada di dalam Alkitab, Katolik yang melestarikan penyimpangan itu akan mengalami nasib sama seperti Israel yang lahir di Mesir. Kristen yang ikut melestarikan Allah Tritunggal yang lahir di Nikea itu akan mengalami perlakuan yang sama seperti Israel kelahiran Mesir. Ditolak masuk tanah perjanjian.
tanah perjanjian kekal, yaitu sorga. Itulah juga sebenarnya arti jeritan Yesus di tiang salib kepada umat Katolik, kepada umat Ortodoks. Dan di sini saya mau minjam kata yang sering dipakai guru kita, yaitu Yesus. Dia berkata begini, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Maksud saya begini, sadarilah bro and sister, bahwa walaupun Anda umat Katolik, asal saja Anda mau mengakui Yesus Allah atau Bapa, lahir baru mengimani Yesus sebagai Allah dan Bapa, tanpa ada Bapa yang lain, harapan keselamatan itu berlaku buat siapa saja, termasuk Anda tentunya. Ya, memang kehidupan kita beragama sering sekali membanggakan sesuatu secara berlebihan. Ada fanatisme di dalam agama. Padahal yang harus kita mengerti adalah rohnya, spiritualismenya. Kebanggaan kepada agama, kepada doktrin-doktrin, tapi kalau yang penting dilupakan, bukan hanya sesat lagi, berarti menuju kebinasaan. Jadi bro and sister, ini perhatikanlah. Teologi Protestan dan Katolik sudah berpisah. Anda coba lihat tadi rohnya, itu sama atau berbeda? Itu rohnya udah nggak sama, itu berbeda. Pasti beda. Dan jangan pikir hanya Luther yang menginginkan perpisahan teologis. Saat itu yang menginginkan adalah jemaat. Bukti bahwa jemaat sepikiran dengan Luther, dan memang jemaatlah yang menginginkan itu. Ketika perpisahan terjadi, Martin Luther tidak sulit tuh mencari-cari jemaat. Ada gerejanya, ada jemaatnya banyak. Yang berarti memang jemaat zaman itu yang ingin berpisah. Berpisah secara teologi, berpisah roh, berpisah ajaran. Dan saya percaya, seandainya Luther hidup lebih lama, saya percaya Martin Luther akan lakukan langkah pemurnian doktrin yang lebih lanjut. Saya percaya iman Martin Luther adalah Yesus Allah yang tunggal. Tapi Martin tidak lagi ada di antara kita. Dan Martin hanyalah salah satu wakil atau cerita di antara anak-anak gereja sendiri yang mengindahkan nasihat Yesus dan mengindahkan nasihat para rasul. Dia adalah wakil kita. Diri kita terwakili di dalam dirinya. Jadi kita di generasi inilah yang sebenarnya harus melakukan itu. Saya mengumpulkan segala keberanian saya untuk menuliskan buku dan sekarang mendokumentasikannya dalam video sehingga menjadi sebuah studi teologi Yesus Allah yang tunggal. Saya tidak ingin klaim kebenaran sendiri, tetapi apa yang saya katakan tidak sembunyi. Saya tuliskan buku supaya orang bisa melihat di mana salahnya kalau ada salah. Saya buatkan videonya supaya orang bisa belajar dan menyimaknya. Saya bikin step by step supaya orang mengikutinya secara runut sehingga bisa melihat manfaatnya atau bisa membandingkannya dengan doktrin-doktrin yang ada sebelumnya. Dan pesan penginjilan ini juga saya mau sampaikan kepada saudara-saudara muslimin. Mengingat di dalam Al-Quran ada satu kehendak Allah. Saya mengatakan itu kehendak Allah.
di mana Allah berkehendak kepada Muslim supaya pergi ke kitab terdahulu. Dalam konteks semiotika, itu sama dengan perintah Allah yang saya kenal, yang saya ikuti di dalam Alkitab. Permintaan Allah supaya Muslim pergi kepada kitab terdahulu itu bermakna kehendak Allah. Itu sama dengan perintah Yesus juga yang di Yohanes 5 ayat 46. Agar kalau kita tidak mengerti, Yesus bilang kalau kamu tidak mengerti, sama seperti ucapan Allah, kalau kamu tidak mengerti, pergilah kamu ke kitab terdahulu. Yesus berkata, kalau kamu tidak mengerti, maka pergilah ke kitab Musa. Karena apa yang ditulis oleh Musa itu sebenarnya adalah tentang aku. Dan itu sama dengan yang dinasihatkan Rasul Paulus juga. Kalau Anda lihat di KPR, Kisah Para Rasul 28 ayat 23, di situ dia selalu membawa semua orang yang ingin mengenal Allah melalui kitab Musa. Silakan baca Kisah Para Rasul 28 ayat 23. Yang saya mau katakan di sini terlihat Muhammad dan Paul sebenarnya sama spiritnya. Sementara kita berpikir Muhammad ya macam-macam lah gitu. Dari sini justru kita melihat satu kesamaan spirit bahwa memang kita harus belajar mengenal Allah. Lain kali saya akan membuat satu nomor khusus buat muslimin, tetapi nomor-nomor sekarang ini lebih kepada pengujian doktrin Allah Tritunggal dulu. Tapi pada prinsipnya di sini, belajar kitab Musa adalah membawa Anda kepada Yesus. Sekarang kita belum belajar kitab Musa, beberapa nomor di depan, karena sekarang kita masih bersibuk-sibuk mengobservasi ucapan-ucapan yang dienkripsi dalam ucapan Yesus. Itu pun penting, karena kalau kita tidak melalui ini, Anda pun tidak akan percaya apa nanti yang kita bawa di dalam pengujian pesan-pesan tersandi atau pesan yang dienkripsi di kitab Musa. Memang sebaiknya kita melalui kitab perjanjian baru dulu. Kita harus observasi sejumlah ucapan Yesus yang dijadikan sebagai tempat berdirinya doktrin Allah Tritunggal itu, Allah jamak itu. Baiklah saudara, Bram Sianto sudah memberitakan Injil. Sekarang kita mulai observasi Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sesuai yang kita dengar dari presentasi saudara Albert Rumampuk. Suara saya sudah mulai agak parau nih. Saya bacakan ayatnya kepada Anda. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya baca di sini seperti sampai 10 sesuai dengan yang dibacakan oleh saudara Albert Rumampuk. Jadi di sini nanti kita akan melihat apa sebenarnya yang dimaksud oleh Paul. Bagaimana bisa Allah yang dalam observasi lalu kita sudah tahu bahwa ini bukan pribadi,
bisa membangkitkan Tuhan Yesus. Bagaimana Allah yang hanya entitas atau keterangan pribadi bisa membangkitkan Tuhan Yesus. Kalau saya nggak bisa jelaskan, berarti premis-premis teologis Yesus Allah yang tunggal gagal. Tapi percayalah saudara, teologi Allah Yesus Allah tunggal tidak akan berantakan seperti yang sudah berkali-kali saya uji untuk teologi duit tunggal dan Allah Tritunggal. Pertanda memang bukan pesan sejati dari Alkitab, tetapi Yesus Allah yang tunggal adalah pesan sejati dari Allah kita yang dituliskan oleh para rasul di Alkitab. Pertanyaan saya mulai dengan sebuah pertanyaan kepada Anda. Mungkinkah Paulus yang sudah bersyahadat tiada Tuhan dan Allah alias Bapa selain Yesus masih mengajari kita iman Allah jamak? Karena kita sudah tahu roh sejatinya Paul sebenarnya hanya mengimani Yesus. Dan dia sudah membuang semua hal yang berkaitan dengan teologi. Allah, Elohim, Adonai, Hasem, sudah nggak ada lagi dalam pikirannya, itu sudah dibuang demi Yesus. Seperti yang saya nggak usah menerangkan itu lagi. Anda boleh lihat di presentasi nomor 4, 5, dan 6 sampai 7. Saya ulangi sekali lagi, mungkinkah Paulus yang sudah bersyahadat tiada Tuhan dan Allah alias Bapa selain Yesus. Jadi Yesuslah Tuhannya, Yesuslah Allahnya, Yesuslah Bapanya. Masihkah dia akan mengajari kita Allah jamak? Tidak mungkin. Jadi, kalau begitu, pertanyaan relevan di sini adalah, kenapa ada tulisan yang seperti ini muncul dari Rasul Paulus? Ini berkonotasi jamak. Oke, jadi pertanyaan relevan di sini saya tambahkan lagi, sebenarnya adalah bagaimana cara memahami ucapan Paul di sini. Bagaimana cara memahami ucapan Paul yang berkonotasi Allah jamak ini? Faktanya kita berhadapan dengan kita sudah tahu dia mengajarkan di surat yang lain bahwa tiada Tuhan selain Yesus, tiada Allah atau Bapa selain Yesus. Tapi faktanya kita di sini ketemu dengan sebuah surat yang berkonotasi Allah jamak. Ini gimana nih? Oke, jadi tadi saya sudah memberikan Anda sudut pandang yang benar. Sebenarnya bagaimana cara memahaminya? Bukan malah menjadikan ini sebagai bukti Allah Tritunggal. Kita akan observasi minggu depan. Agar presentasi ini tidak kepanjangan, Anda juga jenuh pikirannya kan, kalau kepanjangan. Ini kita sambung beberapa hari lagi. Kita juga akan sambung dan saya yakin pun Anda menunggu ini kan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, pasti Anda menunggu ini kan. Karena saya janji bahwa kita akan ke sini lalu ke sini. Jadi setelah Roma 10 ayat 9 selesai, tidak lagi ditunda, kita ke sini. Anda akan melihat kembali teologi Allah Tritunggal runtuh. Di sini tidak ada Allah Tritunggal.
Di Roma 10 itu juga tidak ada Allah Tritunggal. Di sini juga tidak ada Allah jamak. Di sini juga tidak Allah jamak. Teologi Allah Tritunggal akan runtuh total secara fakta teologi. See you minggu depan.